Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini apa kabar saudaraku? Shalom, shalom. Shalom, Sangat shalom, baik. puji Tuhan, semua baik. Yes, thank you ya untuk jawaban Pak Hendra dan Bu Stefani serta Pak Mario yang memberikan two thumbs up. Two thumbs up artinya apa ini? RCTI oke atau memang kondisinya baik? Oke, saudaraku, bukan karena kuat dan gagahnya kita, bukan karena hebat dan pintarnya kita pagi hari ini kita bisa berada bersama-sama. Ya, tapi kekuatan itu semuanya, kasih itu, pemeliharaan itu adalah Tuhan Yesus yang berikan dalam hidup kita. Sehingga kita bersama-sama bisa berkumpul pagi hari ini lewat aplikasi Zoom di dalam sebuah persekutuan GWG, Genuine Worshippers of God maksudnya ya. Saudara, selamat pagi dan selamat datang kembali di GWG tentunya. Dan saudara, kita pagi hari ini mau memuji serta menyembah Tuhan. Dan worshipper pagi hari ini adalah Pak Hendra Halim. Serta kita akan mendengarkan pesan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rentona Singarimbun. Shalom, selamat pagi Bapak Pendeta Rentona, apa kabar pagi hari ini? Ya, sekali lagi saya melihat ada jempol yang terangkat ya. Terima kasih. Artinya kita semuanya dalam keadaan baik. Oh haleluya. Baik saudara. Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan yang mengatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah inilah saudara, kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini adalah pesan yang baik ya, yang Tuhan berikan kepada semua anak-anaknya. Kita sudah memperoleh belas kasihan daripada Tuhan kita. Haleluya ya saudara. Saudara, kita akan segera memulai persekutuan kita pagi hari ini. Dan sebelumnya kita akan buka dulu dalam doa. Dan pagi hari ini saya minta tolong kepada Pak Mario untuk bantu buka dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, selamat pagi Bapak. Bapak, terima kasih untuk tidur kami semalam. Engkau memimpin kami, Engkau menjagai kami dengan kuasa, dan malaikat-malaikatmu menjagai. Tuhan, terima kasih untuk kami boleh bangun pagi ini, untuk mulai menyembah, memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu sebagai kebenaran bagi kehidupan kami sehari-hari. Bapak, Engkau kuasai pelayanan hari ini, baik untuk Pak Hendra sebagai worship leader, memimpin kami dalam pujian penyembahan kami, baik juga untuk Pak Hendro yang memimpin jalannya ibadah ini. Bapak, kami juga berdoa untuk pembawa firman, Pendeta Retona, kiranya Engkau juga berikan hikmat marifat daripadamu, sehingga pemberitaan firman-Mu adalah kebenaran yang memuliakan nama-Mu saja. Persiapkan hati kami, pikiran kami ya Tuhan, untuk kami fokus kepada kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Terjadilah apa yang Engkau kehendaki selama ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Mario. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama memuji Tuhan dari hati kita yang paling dalam, mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya.
Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatannya yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Tuhan, dan bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab itu, aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu di antara suku bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu,
kasih Tuhan, kasih setia-Mu yang luar biasa kami rasakan. Engkau yang menghapus dosa-dosa kami dan tidak mengingatkannya lagi. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu ini. Dan Kau tunjukkan jalan-Mu kepada kami, dan dijauhkanlah jalan yang sesat itu dari hadapan kami. Terima kasih Yesus. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terukur. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terukur. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Bertolongan
kasih Tuhan tiada terukur, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terukur kesetiaan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terukur kesetiaan-Mu dalam hidupku. Oh Tuhan, jiwaku haus padamu, hidupku ini rindu kepadamu Tuhan. Bawalah kami ke jalan kebenaran-Mu, ajarlah kami selalu ya Tuhan. Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau yang kami nanti-nantikan sepanjang hari. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kerinduanku datang padamu, Allah
rajaku dan sahabatku, terindah dan manis Engkau bagiku. Seorang pun coba seperti Kau, Yesus. Haleluya. Kami memberi kehormatan, kemuliaan lebih bagi-bagimu ya Tuhan, sebab Engkau besar, perbuatanmu yang ajaib, tiada yang lain seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau,
tiada seperti Engkau. Oh, you are great, you the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Oh, you are great, you the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. So you are great, you the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. So you are great. There is no one else like you. For a miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one like you, Lord. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Terus bertatalah di atas puji-pujian kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami tahu ada yang tersembunyi dalam firman-Mu menantikan kami. Mujizat-Mu, kesembuhan, pelepasan, perlindungan, semua yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, teramat baik. Kau urapi hamba-Mu yang membawakan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak Dona. Baik, Pak Hendra, terima kasih sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan, dan saya tahu bahwa pagi hari ini Tuhan disukakan dengan puji-pujian yang kita persembahkan dengan segenap hati kita. Bapak Ibu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi setiap kami dalam pertemuan doa pagi kami ini. Biarlah Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami puji, kami sembah Engkau ya Tuhan, dan tiba waktunya, biar Tuhan berbicara kepada kami, sampaikanlah tuntunan-Mu, kebenaran-Mu, firman-Mu bagi kami, yang akan menjadi pedoman hidup kami, supaya kami boleh terus berjalan melangkah di dalam rencana-Mu. Urapi kami semuanya Tuhan, secara khusus hamba-Mu ini Tuhan, Engkau perlengkapi dengan kemampuan Tuhan dari sorga untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga setiap kami yang mendengar, kami dapat diberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu yang ada, kesempatan yang ada ini, biar Roh Kudus yang bekerja bagi kami semuanya. Meskipun kami di tempat yang berbeda, tapi kami tahu ada Roh Kudus yang tidak terbatas, ada di ruangan kami masing-masing. Terima kasih, dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, salam semuanya, selamat pagi. Kiranya hari ini menjadi hari yang baik bagi kita semua, hari yang dimana kita diberkati oleh Tuhan. Izinkan saya menampilkan ada sedikit PowerPoint ya yang akan saya sampaikan supaya lebih memudahkan saya mendeliver ya, menyampaikan apa yang Tuhan mau pada hari ini. Sudah. Oke. Sudah. Oke, siap. Nah, hari ini saya
ingin menyampaikan satu judul khotbah yang saya berikan, judulnya adalah hati yang teguh. Hati yang teguh. Saya mengambil firman-Nya dari Daniel 3 ayat 18. Ya, beginilah firman Tuhan, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuji dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, memang saya nggak baca semua karena memang waktu. Saya hanya kutip dari ayat ini, tetapi ini adalah apa yang disampaikan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego pada pemerintahan Nebukadnezar di Babilonia pada waktu itu. Apa yang terjadi pada waktu itu? Ini di masa pembuangan, di mana setelah Nebukadnezar, raja itu membuat patung yang begitu megah dan dimaklumkan kepada seluruh rakyat yang ada di bawah kekuasaannya, bahwa ada satu hari akan ada pentahbisan patung itu. Ya, jadi dikatakan bahwa setiap orang pada saat mereka mendengarkan bunyi sangkakala, bunyi-bunyian yang tiup oleh orang-orang itu, maka setiap orang yang mendengarkan harus sujud, harus menyembah kepada patung itu, kepada dewa itu. Dan barang siapa yang tidak kedapatan, yang tidak melakukannya, maka dia akan dilemparkan ke perapian. Artinya ada ancaman, ada hukuman di sana, hukuman yang bukan ringan, tetapi adalah hukuman yang berat sampai bahkan mati, Bapak Ibu. Tetapi meskipun demikian, ya, ada ancaman yang begitu luar biasa, ya, ada ancaman yang begitu luar biasa. Bagaimana kita melihat tiga orang ini, Sadrak, Mesak, Abednego ini, yang mempunyai keteguhan hati. Dan dia tadi katakan bahwa mereka percaya bahwa dalam situasi apapun juga, keadaan apapun juga, ancaman apapun juga, mereka percaya ada Tuhan yang membela mereka, ada Tuhan yang menolong mereka, ada Tuhan yang meluputkan mereka. Dan mereka punya keteguhan hatinya sampai begini. Dikatakan begini, sekalipun Tuhan tidak tolong kami ketika kami dibuang ke perapian itu, ya, hendaklah tuanku raja ketahui bahwa kami tidak akan pernah menyembah patung itu, menyembah dewa Tuhanku itu. Nah, ini saya bilang keberanian yang begitu luar biasa. Inilah saya katakan keteguhan hati itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita membutuhkan, atau setiap kita membutuhkan yang namanya keteguhan hati. Sebab dalam perjalanan kita mengiringi Yesus, saya mau katakan seringkali kita diperhadapkan bukan jalan mulus. Ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita melayani, ketika kita mengikut Tuhan, ya Tuhan nggak gelar karpet merah di depan kita. Dan kita berjalan menikmati segala kebaikan, kemurahan, berkat-berkatnya, mujizatnya. Tidak. Tetapi bahkan seringkali kita diperhadapkan situasi-situasi yang sulit. Seringkali kita mengalami proses yang saya katakan suatu proses atau pencobaan, ya, atau penderitaan. Kita seringkali diperhadapkan di jalan kita ada kerikil-kerikil yang tajam yang kita hadapi, situasi-situasi yang sulit yang kita hadapi. Dan di situ yang akan menentukan adalah apakah kita tetap eksis dan tetap berjalan. Yang menentukannya adalah keteguhan hati kita. Ya, itulah sebabnya mengapa ada orang Kristen yang kelihatannya awalnya berapi-api, semangat mengiring Tuhan, tapi di tengah jalan pundung, setengah jalan mundur, tengah jalan KO, ya, hilang dari peredaran. Bahkan di antara mereka ada yang tinggalkan Tuhan dan menjadi murtad. Mengapa? Karena mereka tidak mempunyai keteguhan hati. Tapi saya percaya Bapak Ibu kita yang ada di Zoom ini, kita semua adalah orang-orang yang punya keteguhan hati, yang kita tahu bahwa memang ikut Tuhan itu luar biasa. Ya, luar biasa dalam arti kita diberkati, yes. Ya, kita diselamatkan pasti. Tetapi juga kita diperhadapkan situasi-situasi tertentu yang tujuannya adalah, saya percaya bahwa itu bukan hukuman, bukan menyiksa kita, tetapi sebuah proses pemurnian yang ada, yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita semakin hari semakin dikuduskan, supaya kita semakin hari semakin berkurang-kurang
tapi dialah yang makin bertambah-tambah dalam hidup kita supaya kita semakin hari semakin seperti Kristus. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, teguh itu artinya apa? Kukuh, kuat, erat, kuat. Ya, jadi nggak mudah lepas, ya, nggak mudah cair, nggak mudah goyah. Kemudian juga kuat berpegang, ya, dipegang teguh. Apa yang dia pegang? Ya, komitmennya, firmannya, imannya, ya, ya, tetap tidak berubah. Dan dia berani berkata, sekali Yesus tetap Yesus, apapun terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Jadi di sini Bapak Ibu, saya kalau boleh saya simpulkan, teguh itu artinya adalah memegang prinsip atau komitmen atau iman, ya, meski harus menghadapi resiko yang besar, ya, meskipun harus menghadapi resiko besar. Itulah yang saya boleh simpulkan tentang teguh itu atau teguh hati itu. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam kitab yang sama, Daniel tadi, kita melihat seorang yang bernama Daniel, yang adalah seorang yang memiliki hati yang teguh, ya, hati yang kuat, hati yang kukuh, ya, punya prinsip yang tidak mudah goyah, sehingga dia mendapat pembelaan dan promosi dari Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana 4 orang ini sebenarnya, Sadrak, Mesak, Abednego, ketika mereka memiliki keteguhan hati, maka di sana mereka dapat perlindungan Tuhan. Sekalipun ya pada akhirnya mereka terpaksa dibuang ke perapian itu, tapi lihat bagaimana Tuhan membela orang yang mempunyai sikap hati seperti itu. Bahkan di api itu ketika mereka buang, Tuhan menyertai mereka sehingga api itu tidak membakar mereka, sehingga mereka menjadi mati semua, gosong. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa ketika mereka dibuang, bahkan Tuhan hadir di situ. Sehingga walaupun mereka dibuang 3 orang, tetapi yang dilihat oleh raja pada waktu itu bukan 3 orang, tetapi 4 orang. Saya percaya itu yang satu adalah Tuhan Yesus yang menjaga mereka sehingga api itu tidak bisa membakar mereka. Bahkan sama sekali mereka tidak bau asap, ya, bau asap dari api itu. Kenapa? Ada kemuliaan Tuhan yang memagari mereka. Demikian juga dengan Daniel. Daniel itu juga punya hal yang sama, ya, punya masalah yang sama, tantangan yang sama pada waktu itu. Kita melihat bagaimana Daniel juga tidak mau melakukan, ya, sikap yang menyakitkan hati Tuhan. Ketika dia juga diperhadapkan hal yang sama, maka Daniel juga memutuskan dia punya keteguhan hati untuk tidak menyembah dewanya raja pada waktu itu. Sehingga apa? Sehingga Daniel juga dibuang ke gua singa. Sekali lagi kita melihat bagaimana Tuhan membela orang-orang yang anak-anaknya, hamba-hambanya yang punya keteguhan hati. Meskipun dia dibuang ke gua singa, tapi singa itu tidak bisa menerkam Daniel. Sebab juga ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang sempurna bagi orang yang sungguh-sungguh memegang teguh imannya, komitmennya, keyakinannya kepada Tuhan. Itulah pentingnya mengapa setiap kita harus memiliki hati yang teguh, Bapak Ibu. Kita nggak bisa ikut Tuhan ya pada setengah niat, setengah sungguh-sungguh, setengah teguh, setengah tidak bisa. Tuhan mau kita sepenuhnya memiliki sikap hati yang teguh, ya, sepenuhnya 100% mempunyai prinsip bahwa kita sungguh-sungguh ingin melayani Tuhan, berbakti kepada Tuhan, mengiring Tuhan sepanjang hidup kita. Sekali lagi saya mau sampaikan, ada begitu banyak kita lihat, ya, orang-orang yang awalnya mengiring Tuhan, ya, mengiring Tuhan begitu luar biasa, ya, tahun-tahun awalnya, bulan-bulan awalnya, minggu-minggu awal, ya, wah, semangat sekali, menyala-nyala. Tetapi ketika masuk dalam sebuah ujian, tidak memiliki keteguhan hati, sehingga mereka kemudian hilang, meninggalkan Tuhan, kecewa dari Tuhan. Bapak Ibu, saya kadang-kadang heran gitu ya. Kenapa? Karena masalah yang keteguhan hati ini bukan hanya diperlukan oleh jemaat, semua orang Kristen tentunya. Saya menemukan juga ada beberapa kali
beberapa kali ada yang tanda kutip sudah pendeta, ya tidak memiliki keteguhan hati. Sehingga meskipun dia sudah pendeta, sudah gembala, ya bisa murtad, bisa tinggalkan Tuhan. Oleh karena mungkin alasannya, karena alasan ya godaannya, apakah harta, tahta, dan wanita. Ya macam-macam lah. Tetapi saya katakan, kalau orang yang punya keteguhan hati, apapun itu yang sebagai tantangannya, sebagai godaannya, sama seperti Yusuf, ya juga mempunyai keteguhan hati, meskipun itu, maaf, sesuatu yang sulit ditolak bagi seorang laki-laki, apalagi Yusuf pada waktu itu kan usianya sedang usia menjelang 20 tahun, ya sedang laki-lakinya banget lah. Tetapi dia bisa melewatkan pencobaan itu. Kenapa? Karena Yusuf juga memiliki keteguhan hati yang kuat. Tapi kita temukan ada orang-orang tertentu karena alasan-alasan tertentu mereka tinggalkan Tuhan karena mereka tidak punya keteguhan hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita kan melihat ya apa sih yang dimiliki oleh Daniel ya sehingga Daniel berpegang teguh di dalam hal apa? Yang pertama adalah dalam hal komitmen. Ya, komitmen. Jadi Daniel ternyata ikut Tuhan itu dia punya komitmen. Ya, dia punya komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen itu satu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk terikat dalam satu buah perjanjian. Nah, saya mau katakan, ketika kita menjadi orang Kristen, orang percaya, di sana kita harus ada perjanjian. Ya, ketika saya menjadi orang Kristen, saya punya janji sama Tuhan. Bahwa saya akan mengiring Tuhan, akan sungguh-sungguh pegang firman-Nya, menjadi pedoman hidup saya, pegangan hidup saya. Waktu saya melayani, saya dengan komitmen. Saya akan melayani dengan sungguh-sungguh dan memberi secara maksimal apa yang saya punya untuk melayani Tuhan. Ya, Bapak Ibu, komitmen juga bicara apa? Bicara tentang keluarga misalnya, ya suami istri pun sebenarnya diikat oleh apa? Di samping cinta, kasih di antara dua insan itu, tetapi juga harus diikat dengan komitmen. Tetapi kita melihat bagaimana keluarga-keluarga juga tidak lagi kuat dengan komitmen. Ya, hanya di mulut saja. Waktu mereka diberkati di gereja, mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan hamba Tuhan dan jemaat, mereka mengucapkan janji. Tapi begitu menikah itu janji lupa, sehingga ada lagu yang mengatakan ya janji tinggallah janji, ya bulan madu hanya mimpi, ya janji lupa ya terhadap janjinya. Ya banyak sekali orang yang gampang lupa. Tetapi kita orang-orang yang pilihan Tuhan ini adalah kita bukan orang yang gampang lupa dengan komitmen kita. Ya dalam mengiring Tuhan kita harus punya komitmen. Karena Alkitab juga mengatakan dalam kitab Amos itu, berjalankah dua orang jika mereka tidak membuat janji, kesepakatan terlebih dahulu. Saya mau katakan, mengiring Tuhan itu kita perlu buat kesepakatan, buat perjanjian. Itulah sebabnya kita punya Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, disebut perjanjian. Karena di sana ada begitu banyak janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, kita harus mengikatkan diri kita dengan janji-janji itu dalam sebuah komitmen. Nah, apa yang saya masukkan adalah dari Daniel 1 ayat 8, beginilah firman Tuhan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Nah, Bapak Ibu, Daniel selagi dia masih di Israel, di Yerusalem, dia sudah dibekali, ya, dia sudah punya pengetahuan tentang hukum-hukum Allah. Ya, udah ngerti tentang hukum Allah. Memang Daniel salah satu orang anak bangsawan, ya, orang terpelajar, orang yang pintar, tapi juga bukan hanya sekedar itu, tapi saya percaya dia juga adalah hatinya baik. Ya, makanya dia dipilih untuk dibawa ke pembuangan pada waktu itu. Ada yang mengatakan bahwa Daniel ini ya juga adalah
keturunan raja. Masih ada hubungan darah dengan Hizkia. Beberapa literatur saya baca. Nah, Bapak Ibu, nah ini yang dimiliki Daniel. Apa maksudnya? Maksudnya begini, di istana itu ternyata punya pola atau gaya hidup yang berbeda dengan yang dimiliki oleh Daniel. Di sana adalah orang-orang yang penyembah berhala. Di sana adalah makanan-makanannya, ya, ada makanan-makanan yang tidak sesuai atau yang dianggap haram oleh Daniel. Nah, Bapak Ibu, meskipun pada waktu itu Daniel ada di istana dan tanda kutip wajib dia mengikuti seluruh aturan istana, ya. Sekali lagi saya mau katakan, dia wajib mengikuti seluruh aturan raja di istana, di mana mereka harus makan makanan yang disiapkan oleh istana, tetapi Daniel punya komitmen dengan Tuhannya bahwa dia tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar hukum-hukum Allahnya, sehingga dia tidak mau makan makanan yang dihidangkan oleh raja, dan dia minta makanan yang sederhana saja, yang khusus saja, bukan mabuk-mabukkan anggur dan sebagainya, itu enggak. Tapi dia minta, walaupun ini ada konsekuensinya, tetapi Daniel tetap mempertahankan lifestyle-nya, gaya hidupnya, ya sama seperti di Yerusalem, meskipun dia ada di Babilonia. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini juga harusnya kita miliki. Saya tahu bahwa sebagai orang Kristen kita juga harus punya lifestyle. Karena kita mengatakan juga di Roma 12, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Artinya kita memang tinggal di dunia, tapi Alkitab mengatakan jangan serupa dengan dunia ini. Ya, Daniel tinggal di Babilonia di istana, tapi dia tidak serupa dengan orang-orang yang ada di istana pada waktu itu. Demikian juga kita harus juga menghidupi nilai-nilai kekristenan dalam hidup kita. Jangan seperti orang-orang dunia, ya. Karena apa? Karena orang dunia kita tahu bahwa mereka kan selalu keinginannya apa? Ya, keinginan daging, memuaskan daging, hawa nafsu, pesta pora dan sebagainya. Tapi kita harus menjaga diri kita, membentengi diri kita, memagari kita, sehingga kita tidak menyakiti hati Tuhan dengan cara hidup kita. Kita harus pegang janji kita terhadap Tuhan, janji iman kita, komitmen kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita pertahankan sampai seumur hidup kita. Jadi inilah dimiliki oleh Daniel, sehingga dia mendapat pembelaan Tuhan. Dia mendapat promosi Tuhan. Kenapa? Karena dia berkomitmen, itu yang pertama. Punya komitmen. Saya harus memberikan 2 jempol ini Pak Hendro, ya, karena saya tahu ini acara ini genuine worship ini diadakan sejak pandemi Pak, ya. Ya, sejak pandemi diadakan, dan saya lihat ada yang lain itu banyak pada waktu itu juga diadakan acara seperti ini, tapi semua ya selesai gitu kan. Tapi ini kok komitmennya luar biasa, nggak tahu nih, ya, luar biasa, bertahan, ya, bertahan. Saya kira ini perlu juga ini sebagai sebuah sarana untuk saling kita berfellowship antara semua anggota, dan juga sharing, membangun iman kita masing-masing, juga kita memuliakan Tuhan. Ini ada berjalan sampai hari ini karena ada apa? Karena ada komitmen. Ya, sehingga bisa terus eksis sampai dengan hari ini. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua adalah apa yang dimiliki oleh Daniel dalam hal keteguhan hati tadi. Yang kedua adalah integritas. Integritas itu bicara apa? Kejujuran, ya. Kejujuran, bisa dipercaya. Ya, seringkali bahkan di bangsa kita ini atau di gereja, kita bukan kekurangan orang-orang yang hebat loh, orang-orang yang pintar, tapi kita kekurangan orang-orang yang jujur. Ya, pejabat-pejabat kita itu orang-orang pintar, orang sekolahnya di luar negeri, S1, S2, S3, ya, orang-orang hebat. Ya, tapi kita lihat bagaimana hari ini kita miris melihatnya, ternyata kepintaran seseorang, intelektualitasnya itu nggak berbanding lurus dengan integritas. Ya, ada orang pintar tapi integritasnya ya jeblok gitu kan. Ya, ada orang-orang tertentu, ya kita tahu ya bagaimana juga kasus di Kemenpo itu, Kementerian Informasi itu, ya itu kan orang pintar juga itu semua. Detailnya waduh luar biasa, tetapi integritasnya
pejabat-pejabat, semua kita itu orang-orang hebat, ya pinter-pinter, tapi minim integritas. Tapi Daniel beda. Dia bukan hanya orang yang pinter, terpelajar, tapi dia juga adalah orang yang punya integritas, bisa dipercaya. Ya. Nah, dalam Daniel 1:21 berkata begini, Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Ya, Bapak Ibu, saya memang singkat saja di sini. Daniel ternyata begini, waktu Daniel dibuang ke Babilonia, di sana raja yang memerintah pada waktu itu adalah Nebukadnezar. Ya, saya belum melacak berapa tahun namanya, saya belum teliti di Alkitab, tetapi selama pemerintahan Nebukadnezar, Daniel itu dipercaya pada kedudukannya dalam pemerintahan pada waktu itu di istana. Nah, Nebukadnezar itu mangkat, dia meninggal, diganti oleh anaknya Belsasar. Nah, Daniel tetap pada posisinya, tetap mendapat kepercayaan, ya, tetap kepercayaan, dipercayakan untuk jabatan tertentu, kedudukan tertentu. Kemudian ketika ada orang Persia, ya, ketika itu ditaklukkan Babilonia, ada Darius. Ternyata juga Daniel tetap dipercaya, diberikan kedudukan. Bahkan dari situ dia diangkat menjadi orang ketiga di pemerintahan Darius pada waktu itu. Kemudian ganti lagi raja, namanya Kores. Daniel tetap dipercaya. Nah, saya renungkan, kok 4 raja ini, Daniel tetap di situ, nggak disingkirkan, nggak dibuang. Saya percaya pasti ada nilai-nilai yang dimiliki oleh Daniel. Iya, di samping memang dia orang terpelajar, tapi saya katakan hal yang membuat dia di situ bertahan, dipercaya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang memiliki integritas, kepercayaan yang diberikan orang kepada dia karena jujur orangnya. Nah, hari-hari ini kita melihat bagaimana juga kadang-kadang kita melihat hal-hal integritas ini bukan hanya di luar sana, tetapi seringkali terjadi di dalam gereja pun. Kadang-kadang kita kekurangan orang yang punya integritas. Saya sudah berapa tahun ya, 2005, 17 tahun ya berapa tahun saya jadi gembala ya, udah 20 tahun lebih ya. Saya banyak sekali menemukan ya orang yang kelihatan rohaninya hebat, luar biasa, tapi minim integritas. Kita seringkali terkaget-kaget Bapak Ibu ya. Wah, ini kan rajin doa, ini kan sudah pelayanan, tapi kok masih melakukan hal-hal seperti ini, gitu kan? Tidak bisa dipercaya. Ya, saya kan menghadapi banyak orang ya di pelayanan, ya baik di jemaat yang saya gembalakan di Jonggol maupun ketika saya kan juga orang misi. Saya dan Pak Bendris ini dulu sama Pak Oni dulu kita sering bermisi keliling Indonesia. Ya, kita ke daerah-daerah, kita ke Papua, ya, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera. Ya, Bapak Ibu, kita seringkali juga menemukan ya pendeta, ya. Pendeta kadang-kadang masih ya macam-macam lah, ya macam-macam. Ya, kita mau belajar. Kalau kita mau dibela oleh Tuhan, ya dibela Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan, kita harus punya nilai kedua ini, yaitu kejujuran, hati yang bersih, hati enggak dolak-dalik, ya, hati yang kotor, Bapak Ibu. Kita memiliki hati yang suci, hati yang bersih, jujur, dapat dipercaya, ya, dapat dipercaya oleh orang lain. Bagaimana kita dipercaya Tuhan kalau sekitar kita juga pun kita bisa menunjukkan kualitas kejujuran kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mendengar pernah ada orang mengatakan begini, kepintaran bisa membawa seseorang kepada kedudukan tertentu. Ya, karena dia pintar, dia bisa mencapai kedudukan tertentu, jabatan tertentu, prestasi tertentu, ya, jabatan tertentu. Tetapi karakterlah yang akan mempertahankannya ada di sana, ya. Tapi karakterlah yang mempertahankannya ada di sana, ya. Jadi kepintaran itu ternyata nggak bisa membuat orang lama pada kedudukan tertentu kalau nggak dibarengi dengan karakter. Mau pintar seapapun pintarnya, tapi kalau nggak dipercaya,
sulit Bapak Ibu. Ya, apalagi Tuhan yang mau supaya kita semua adalah orang-orang yang jujur. Ya, orang-orang jujur, tidak main-main. Iya, kalau memang iya, tidak. Kalau memang tidak, ya. Di luar itu berasal daripada si iblis, kata firman Tuhan. Jadi katakanlah iya, kalau memang iya. Tidak, kalau memang tidak. Di luar itu berasal dari iblis. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini ternyata dimiliki oleh seorang Daniel, yaitu relationship-nya dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan. Nah, kita baca dari Daniel 6:11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya, dua kali, ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Ya, ketika ada surat edaran itu bahwa semua harus menyembah kepada dewa, kepada patung pada waktu itu. Dan barang siapa yang tidak menyembah maka akan dihukum mati. Dan ketika itu sampai kepada Daniel, maka apa yang dilakukannya? Dia pergi ke rumahnya, ya. Dalam kamar atasnya dikatakan dia berlutut, dia menyembah Tuhan, berdoa serta memuji Allahnya. Nah, Bapak Ibu, saya terkesan dengan bagian akhir dari ayat ini yang berkata begini, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel berlutut pada hari itu, ya bukan karena ada ancaman. Memang karena ada itu juga sih, ada ancaman yang mengancam nyawanya. Tetapi dia memang melakukan doa itu 3 kali sehari. Karena memang itu sudah menjadi rutinitasnya. Ya. Dan ini saya katakan relationship-nya, hubungan dengan Tuhannya begitu dekat, begitu erat dengan Tuhan. 3 kali sehari dia menyembah Tuhan, berdoa, memuji Tuhan. Itu sebabnya, Bapak Ibu, kita juga sebagai orang-orang percaya, bukan hanya butuh tadi yang 2 tadi, ya, komitmen dan integritas, tapi kita juga butuh ya yang namanya relationship. Apa juga artinya sebuah yang lain kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak begitu dekat. Saya percaya hanya orang yang punya komitmen lah, orang yang integritas lah, yang bisa juga membangun hubungan yang jujur, yang tulus ya dengan Tuhan, yang bisa membangun relationship dengan Tuhan. Kenapa? Karena hatinya bersih. Ya coba kalau hatinya nggak bersih, susah dong ngomong sama Tuhan, susah dong nyembah Tuhan. Tetapi mari kita bangun hubungan kita. Tadi Pak Hendra ya memuji Tuhan, ya menyembah Tuhan dengan segenap hatinya bersama-sama dengan kita. Kita perlu pertahankan ini. Kenapa? Karena apa sih yang diinginkan Tuhan dari kita? Apa sih yang disukai Tuhan dari kita? Saya mau katakan tidak lain adalah puji-pujian kita. Tidak lain adalah penyembahan kita. Kalau Bapak Ibu baca di Mazmur 91, berkata begini, sungguh hatinya melekat kepada aku, karena dia mengenal namaku. Jadi Tuhan mau supaya hati kita melekat kepada Tuhan. Di ayat-ayat berikutnya sampai 15-16, di sana ada janji berkat yang begitu luar biasa. Kita dijaga, dilindungi, diberkati, panjang umur, kemudian juga apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita kalau kita melekat kepada Tuhan, kalau kita punya relationship dengan Tuhan yang kita bangun secara kontinu setiap hari seperti Daniel lakukan. Nah, Bapak Ibu, 3 hal inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita semua tentang hati yang teguh ini, supaya kita mendapat perlindungan, diberkati Tuhan, bahkan mengalami promosi. Yang pertama adalah kita berkomitmen. Ya, katakan bersama saya mau komitmen ngiring Tuhan, melayani Tuhan. Yang kedua adalah integritas. Kita katakan bersama, saya membangun integritas di hadapan Tuhan. Dibangun terus. Yang ketiga adalah relationship. Kita juga mau terus jalin hubungan dengan Tuhan setiap hari. Membangun hubungan dengan Tuhan dengan apa? Penyembahan kita, doa kita, pujian kita. Kiranya apa yang kita dengarkan semua ini boleh memberkati kita sekalian. Saya ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang keteguhan hati.
Ajari kami Tuhan, sebagaimana hamba-Mu Daniel, mempunyai keteguhan hati ketika mengiring melayani Engkau, sehingga dia mendapatkan perlindungan yang sempurna dari Tuhan, bahkan pembelaan Tuhan, promosi dari Tuhan, sungguh-sungguh nyata, bela setiap kami juga Tuhan, ketika kami mengiring Tuhan, melayani Tuhan, kami punya komitmen yang kuat, yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun, situasi apapun. Yang kedua, kami juga memiliki integritas, hati yang bersih, hati yang murni, hati yang tahir ketika di hadapan-Mu ya Tuhan, berhadapan dengan Engkau. Yang ketiga adalah kami juga membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, lalu relationship kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami semuanya, memberkati keluarga kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan Pak Hendra. Oke, terima kasih pada